Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Hidup Berkenan bagi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal 27. Yotam berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya saja ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih berbuat dosa yang menjerumuskan. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan, dan banyak yang dibangunnya pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda, dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Pada tahun itu, Bani Amon membayar kepadanya 100 talita perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat kedudukannya, karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, semua peperangan dan juga langkah hidupnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 16 tahun ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di kota Daud. Lalu Ahaz putranya menjadi raja menggantikan dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Anda rindu untuk hidup berkenan kepada Tuhan? Apa yang harus Anda lakukan agar hidup Anda berkenan kepada Tuhan? Dalam bacaan Alkitab hari ini, kita akan membaca kisah tentang Raja Yotam. Raja Yotam merupakan anak dari Raja Uzia. Raja Uzia, seperti yang kita telah renungkan dalam bacaan Alkitab sebelumnya, merupakan raja yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun ia selanjutnya jatuh dalam kesombongan yang membuatnya hidup tidak setia terhadap Tuhan. Kini, saat anak Raja Uzia, yaitu Raja Yotam memerintah, dicatat bahwa Raja Yotam melakukan yang benar di mata Tuhan. Apakah ada peran Raja Uzia yang membuat Raja Yotam bisa hidup berkenan kepada Tuhan? Ya, Raja Uzia adalah seorang ayah yang pernah memberi teladan hidup dan membimbing Yotam untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun Raja Uzia selanjutnya jatuh dalam kesombongan di hadapan Tuhan, Raja Yotam melihat realitas hidup ayahnya yang berkenan di awal, tetapi tidak berkenan di penghujung hidupnya. Kegagalan Raja Uzia untuk mempertahankan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan membuat Raja Yotam berpikir, dan ia mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Apa saja yang ditunjukkan oleh Raja Yotam sebagai bukti bahwa ia hidup berkenan kepada Tuhan? Raja Yotam tidak mau meniru ayahnya yang masuk ke ruang kudus di bait Allah untuk membakar kurban bagi Allah, karena tugas tersebut hanya boleh dilakukan oleh para imam. Raja Yotam membangun pintu gerbang bait Tuhan, kota-kota, dan benteng pertahanan agar kehidupan ibadah dan keseharian rakyat bisa berjalan dengan baik. Raja Yotam senantiasa mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi, hidup berkenan kepada Tuhan yang dijalani oleh Raja Yotam adalah hidup yang terungkap dari tindakan nyata, bukan sekedar perkataan saja. Bila Anda ingin menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan, tindakan apa yang Anda rencanakan dan lakukan? Apakah tindakan Anda memperlihatkan bahwa Anda ingin hidup berkenan kepada Tuhan? Saat mendengar khotbah, banyak orang merespon dengan mengatakan "Amin". Akan tetapi, setelah khotbah usai, apakah respon melalui perkataan itu diwujudkan dalam tindakan nyata? Bila Anda memiliki kerinduan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, Anda harus mewujudkan kerinduan Anda dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap orang bisa melihat bukti bahwa Anda adalah bagian dari umat Allah.
Apakah Anda telah menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya tidak hanya mendengar dan berkata amin, tapi boleh sungguh menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Arahkanlah hati kami kepadamu. Bentuklah hidup kami, supaya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, kami makin belajar taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.